Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwiarni, tempat mengajar SMP Satap Negeri 21 Bukit. Sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2022. LPTK Universitas Haluoleo. Hari ini tanggal 5 Oktober tahun 2022 saya akan melaksanakan video pembelajaran dengan materi perumusan dasar negara. Adapun video pembelajaran yang saya akan laksanakan pada berikut ini. Sudah. Siap, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita berdoa. Dimulai. Doa selesai. Anak-anak sudah siap bisa belajar hari ini? Baik, sebelum kita lanjut materinya kita hari ini, guru akan cek kandidatnya. Ya, Bu. Ini apa namanya? Amlia, Bu. Juwita, Hadir, Bu. Aidul, Hadir, Bu. Nila, Hadir, Bu. Muhammad Arvin, Hadir, Bu. Wardah, Dani, Hadir, Bu. Risma, Hadir, Bu. Tataha, Seril Aulia, Hadir, Bu. Yayan Cahya, Mona, Hadir, Bu. Armin, Eva. Nah, bagus. Ternyata hadir semua. Nah, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, nah, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Nah, jadi silakan kepada anak-anak sekalian, silakan berdiri. Kita nyanyikan lagu nasional. Ya. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Pembentukan tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana? Ada pernah mendengar kata pembentukan PPUPKI? Benar. Kira-kira PPUPKI itu dibentuk pada tanggal berapa? Pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, baik anak-anak. Ada berikut tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini. Yang pertama ada 4. Di mana pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat komitmen pendiri negara dalam memutuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, menetapkan prinsip tanggung jawab dan berkomitmen terhadap dasar negara Indonesia yang diterapkan di peraturan negara dan bersama negara. Kemudian yang ketiga, mengamankan proses pelaksanaan dan yang Nah, baik, itulah keempat tujuan dasar negara yang kita akan pelajari pada hari ini.
dengan model pembelajaran PBL atau problem pasif. Baik anak-anak, kita silakan kalian bentuk kelompoknya masing-masing. Dimana kita hari ini kita melaksanakan diskusi pembelajaran tentang model pembelajaran. Silakan. Baik, sebelum kita menyaksikan video pembelajaran yang kita akan saksikan secara bersama-sama, Ibu Guru akan menjelaskan sedikit tentang poin-poin pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini. Di mana dengan submateri kita pada hari ini yaitu tentang pembentukan BPU PKI. Baik, coba perhatikan semuanya. Tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama tentang pembentukan BPU PKI. Di mana BPU PKI itu dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, kemudian direalisasikan pada tanggal 5 kemudian di mana di situ ketuanya siapa ketuanya? Ketua BPU PKI itu ketua Dr. Rajiman Widya Diningrat. Lihat di bawah ada di situ. Bersama di mana itu direalisasikan BPU PKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersama dengan hari ulang tahun Bangsa Hero. Dengan berapa jumlah anggotanya? 12. Ya, di mana 7 anggota perwakilan dari DPR dengan diketuai oleh Dr. Rajiman Widya. Selanjutnya penetapan Pancasila di mana dasar negara. Kemudian Ketua BPU PKI Dr. Rajiman Widya Diningrat berpidato pada awal sidang bernama bahwa negara untuk pendidikan negara Indonesia diperlukan dasar negara. Di mana dasar beberapa pokok pendiri negara mengusulkan dasar negara. Di mana usulan dasar negara yang merdeka pada pertama negara pertama dibentukkan oleh ada 3 orang anggota BPU PKI yang menentukan 3 isi dasar negara. Katakan siapa? Ya? Yang kedua? Yang ketiga? Ingat, ada 3 orang tokoh yang mengungkapkan isi dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Isidur Soekarno. Selanjutnya, BPU PKI melaksanakan sidang sebanyak berapa kali? 2 kali. Yaitu 1 kali sidang yang tidak resmi dan 2 kali sidang resmi. Kalau sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Agustus 1945. Sedangkan sidang kedua, sidang kedua yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Baik anak-anak, sekarang kita akan menyaksikan
secara bersama-sama tentang video pembelajaran yang kita akan lihat secara bersama-sama. Tapi sebelumnya Ibu Guru akan membagikan LKPD yang kalian akan kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Nah, sahabatkan dulu LKPD-nya yang kalian akan kerjakan masing-masing kelompok. Untuk jawabannya, tulisannya dulu. Tanpa sabunan karet. Bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Kita mengalami penerimaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Daya atau yang disebut dengan Perang Pasifik menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Perang Pasifik ini dimulai sejak tahun 1937 sampai dengan penderitaan akibat kebijakan tentara Jepang di bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Pelaksanaan kerja paksa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki di Indonesia dikirim hingga ke Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang buruk. Ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu berlangsung. Pengambilan paksa. Saat itu tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu, banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di kem-kem tahanan dalam kondisi sangat buruk. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Sumatera Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka balik oleh Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang pelindung Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang penjahaya Asia. Kenyataan sejarah Jepang membentuk UPI dibuktikan pada tanggal 29 April 1945 bersama dengan Indonesia Timur Timur. Secara resmi UPI dilantik oleh Jepang dengan anggota yang berjumlah 62 orang, yaitu terdiri atas tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. 1945. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 membahas tentang dasar-dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Juni 1945 membahas rancangan undang-undang dasar. Sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga Indonesia. Mulai dari 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, agenda sidang pertama BPUPKI adalah Jamin, Supomo, dan Hasim Soekarno. Setiap tokoh tersebut mengungkapkan pendapatnya pada waktu yang berbeda. Muhammad Yamin, kulit kebangsaan, kulit kemanusiaan, kulit ketuhanan, kulit kegiatan, kulit kesejahteraan negara. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin juga menyampaikan tentang konsep dan dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep tersebut adalah sebagai berikut: 1. Tuhan yang Maha Esa. 2. Persatuan kebangsaan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan benar. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Soekarno mengumumkan 5 usulan dasar negara Republik Indonesia. 5 usulan tersebut yaitu 1. Keadilan bagi 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga menyampaikan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya tersebut, Insinyur Soekarno menjelaskan tentang dasar filsafat negara. Selain itu, beliau juga mengajukan
melakukan usul agar dasar hari lalu Pancasila. Berikut adalah rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau kemanusiaan. 3. Kepakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Sudah videonya? Kami, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ya, baik. Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran yang tadi, silakan kalian diskusikan LKPD Ibu Guru yang bagikan tadi, di mana di situ ada beberapa pertanyaan tentang pembentukan BPU PKI. Selain kalian jawabannya disaksikan di video tadi, kalian bisa cari di referensi lain baik di buku cetak maupun di internet. Silakan kepada anak-anak sekalian langsung kalian kerjakan LKPD Ibu Guru berikan. Silakan di kertas satu. Biar tidak usah pakai tabel ya, ini kita kemudian kemudian sidang bersih PKI kemudian selesai sidang besok di kertas satu. Kelas lembar, pembentukan BPU PKI. Toh, ada di sini tidak usah bersama. BPU dengan siapa yang buat? Oh, dia kita sebutin PKI. Sedang yang kalian tulis saja sedang resminya. Sedang resminya pertama berlaku pada tanggal berapa sampai tanggal berapa. Apa yang dibahas? Nah, ini ada lagi di atas ini. Iya, jawabannya sama. Kalau ini bagaimana? Dipahami yang ini? Paham tak? Tanggal sidang keduanya. Saya berikan waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Setelah itu kita akan presentasikan di depan masing-masing kelompok. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas, ku nantikan kami. Guruku tersayang, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti berjamaah. Guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala
Sampai dibahas. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah selesai belum? Balik lagi. Nah, kalau sudah selesai semua, baik, kita akan presentasikan hasil diskusinya kalian tentang pembentukan BPU PKI. Jadi masing-masing kelompok mewakili 1 orang di depan untuk membacakan hasil diskusinya. Bagaimana, kita mulai dari kelompok berapa dulu? Sesuai urutan. Kelompok 1. Nah, baik. Nah, silakan ini sudah selesai yang kelompok 2. Selesai belum? Kalau sudah selesai, kita mulai. Kalau sudah selesai, silakan duduk di tempatnya masing-masing supaya kita dengarkan secara bersama-sama presentasi kelompok 1 tentang hasil diskusinya mereka pembentukan BPU PKI. Nah, silakan kelompok 1, siapa yang akan mewakili untuk membacakan hasil diskusinya tentang bawa dengan LKPD-mu supaya dibacakan dulu soalnya, kemudian kamu jawab. Jadi masing-masing kau bacakan dulu ya. Baca dulu soalnya dulu berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, silakan dengarkan hasil presentasi diskusi kelompok 1. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada kelompok 1. Silakan. Pagi cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Di anggota Selamat pagi semua, praktikan dirimu di depan kelas. Perhatikan kami, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tugas BPU PKI merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Sidang BPU PKI sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juli 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang resmi kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 1945 dengan membahas rancangan undang-undang dasar. Nah, jadi silakan duduk. Baca perhatian, itulah hasil diskusinya yang dihasilkan oleh kelompok 1. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 1. Nah, angkat tangan. Nah, berdiri. Bagaimana? Sudah tahu di mana panitia
BPU-PKI pada 1 Maret 1945. Keanggotaan BPU-PKI 62 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Yusuf Indra. Tugas BPU-PKI merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPU-PKI. Sidang BPU-PKI sidang resmi 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Rancangan dasar negara sampai 10 Juli, sidang resmi kedua 10 Juli sampai 17 Juli, rancang undang-undang dasar. Nah, silakan. Itulah hasil diskusinya dari kelompok 2. Kalau ada yang memberikan tanggapan tentang hasil diskusinya dari kelompok 2, silakan. Coba, siapa yang memberikan tanggapan kepada kelompok 2 bertanya kepada kelompok 2 tentang hasil diskusinya? Saya Bu. Tunjuk katakan kepada kelompok 2. Nah, silakan. Dengarkan pertanyaan dari kelompok 1. Siapa ketua panitia? Siapa ketua panitia 9? Angkat tangan. Ayo, berdiri. Insinyur Soekarno. Nah, jadi ketua panitia 9 itu adalah Insinyur Soekarno. Nah, baik. 3. Nah, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyambutan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pembentukan BPU-PKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Keanggotaan BPU-PKI 62 orang dan diketuai oleh Dr. Rajiman Tugas BPU-PKI merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Sidang BPU-PKI. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang video resmi kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membahas tentang undang-undang dasar. Nah, itulah hasil diskusinya dari kelompok 3 tentang sejarah pemrumusan Pancasila sebagai dasar negara, tentang pembentukan BPU-PKI. Nah, siapa yang memberikan tanggapan kepada kelompok 3? Nah, dengarkan tanggapan dari kelompok 1 kepada kelompok 3. Perhatikan pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Apa isi dasar negara menurut Tangan, siapa yang mau menjawab? Menurut Muhammad 1 dari kebangsaan, 2 dari kemanusiaan, 3 dari keislaman, 4 dari kerakyatan, 5 kesejahteraan sosial. Bagaimana? Sudah puas kelompok 1? Sudah. Berikan aplaus kepada kelompok 3. Nah, baik anak-anak, setelah kalian melaksanakan diskusi kelompok, perhatikan di mana hari ini kita akan sudah menjelaskan tentang pembentukan BPU-PKI. Nah, di mana BPU-PKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Kemudian direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang. BPU-PKI berjumlah 62 orang, diketuai oleh siapa katanya? Dr. KRT Rajiman Widya ini. BPU-PKI melaksanakan sidang resmi berapa kali? 2 kali. Sidang resmi pertama
guru di sini kita akan kita menyimpulkan secara bersama-sama tentang perumusan atau pembentukan BPU PKI. Di mana BPU PKI dilaksanakan. Siapa kira yang akan menyimpulkan tentang hasil pembelajaran kita hari ini? Silakan. BPU PKI dilantik oleh Jepang. Anggota 62 orang, yaitu terdiri atas pokoknya dengan 2 wakil ketua, yaitu Ichibamse Yoshio Jepang dan FP Soeroso. BPU PKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan 1 kali sidang resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai. Nah, baik, itulah hasil kesimpulan yang kita pelajari hari ini, yang dimana sidang BPU PKI, pembentukan BPU PKI di mana 1945 bersama dengan hari lahirnya, hari ulang tahun Kaisar Jepang. Dengan jumlah anggota 62 orang, diketuai oleh Dr. Rajiman Widya Diningrat. BPU PKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 sampai membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 12 Juli 1945. membahas tentang apa? Undang-Undang Dasar. Nah, itulah hasil dari kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu Guru di sini akan kita adakan evaluasi. Nah, dari itu evaluasi saya bagikan dikerjakan masing-masing ya. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah silakan kumpul.
Pancasila sebagai dasar negara. Baik anak-anak, saya kira untuk hari ini kita cukup sekian. Tapi sebelum kita tutup, di mana tadi kan kita awali dengan berdoa. Maka segala sesuatu juga kita harus tutup dengan berdoa. Kepada ketua kelas silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, siapkan ketua kelas. Siap, sedia, pulang. 1, 2, 3.